Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngasih hafal tayamum niatnya? Dapat 100 poin. Sorry sih. Tadi satu. Ada sil asghari. Badalan minal wudu atau wudu'an lillah ta'ala. Si Jizi dapat 50. Catat ya. Siapa lagi yang hafal? Ada yang hafal? Oke, kalau yang mau apa silakan. Tapi saya pengen membahas pertama kan ini termasuk at-tahar. At-tahar. Apa artinya taharah? Bersuci, betul. Taharah artinya bersuci. Bersuci dari apa? Hadas kecil dan besar. Kalau wudu dan tayamum itu kecil atau besar? Kecil. Contoh, kentut itu kecil apa besar? Kecil. Habis itu kena najis, misalkan kena tai cicak kalau sholat. Kecil juga. Nah, kalau kencing, pipis. Kecil juga. BAB. Apakah kita habis BAB harus mandi wajib? Berarti untuk yang kecil wudu, tayamum adalah pembersih dari hadas-hadas kecil. Catat silakan yang mau. Kalau dia untuk hadas besar, kira-kira apa? Mandi wajib. Nah, kita akan membahas mandi wajib. Yang cowok kan juga Ustaz. Ya. Ustaz tadi ada second voice Kak. Saya tanya dulu. Ustaz semua SMP masuk sama SMA ini. SMA kelas 11. Hah? Iya itu siapa? Oh Sabio. Nama kamu. Oke, mandi wajib. Kira-kira mandi wajib ini pernah nggak kalian lakukan? Kenapa kalian melakukan itu? Sebabnya ada sebesar. Kenapa? Apa contohnya? Kenapa kalian mandi wajib? Berarti ada beberapa penyebab selain hadas kecil tadi untuk kita mandi wajib. Berarti yang pertama adalah kalau perempuan apa? Berhalangan. Haid itu tanda seorang perempuan menjadi Dewasa. baligh. Baligh maksudnya sampai apa? Sampai apa? Sampai sudah umurnya kada lagi atau enggak lagi orang tuanya menanggung dosanya. Sekarang kalian belum
Kalian tahu nggak? Ketika kita meninggal itu, jadi manusia meninggal itu pertama rohnya dicabut dari mana? Dari jempol, dari ujung kaki. Jadi pertama malaikat turun, dipegang semua, walaupun orang nggak bisa lihat ya. Malaikat turun, dipegang semua. Jadi ditarik. Tahu? Kalian tahu silet? Tahu. Itu bagaimana kita disiletin? Dikulitin, sakit, pedih. Jadi roh itu ditarik dari ujung kaki sampai lutut. Pertama sampai sini. Yang kedua sampai pusat. Yang ketiga sampai tenggorokan. Ketika sampai tenggorokan ini tidak ada lagi pintu tobat bagi manusia. Di sini adalah terakhir kali kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Barang siapa rohnya sudah menaiki dari tenggorokan sampai bumbun-bumbun, maka sudah tertutup. Nah, makanya ketika orang mau meninggal sakaratul maut itu kan orang keliling semua kan sampingnya kan dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dibacakan nasi, dibacakan sholawat. Biar apa? Menggiring si calon mayat camat. Pak camat itu apa artinya? Bapak calon mayat. Semua camat kita ini. Kita ini Pak camat semua, calon mayat semua. Bu camat. Camat bukannya yang desa itu ya? Ya, itu kecamatan. Tapi camat di sini adalah calon orang mati atau mayat. Maka setelah sampai di sini roh kita sudah tidak bisa bertobat. Makanya dari sekarang perhatikanlah apa yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Setelah lain apa? Kira-kira apa yang tahu? Kalau laki-laki apa biasanya kalau mimpi basah. Mimpi basah atau keluar air mani itu apa? Tapi kalau ini air mani adalah untuk pendidikan kita. Air mani adalah air yang menjadi produktivitas kita atau sperma kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Sel telur. Jadi laki-laki itu dia ketika sudah balik tandanya adalah mimpi basah kalau bahasa Indonesia. Jadi dia bermimpi, nggak tahu kenapa dalam mimpinya segala macam, tahu paginya sudah basah, bukan kencing ngompol ya, tapi mimpi basah. Keluar. Tiga apa? Kalau orang suami istri melakukan apa? Hubungan seks atau hubungan badan, berhubungan. Suami dan istri. Oke. Wajib tadi apa artinya dulu sampai paham? Mandi yang diwajibkan karena apa? Karena hadas besar atau menghilangkan hadas besar. Penting. Yang keempat apa? Kalau perempuan itu biasanya setelah 9 bulan mengandung berarti apa dia? Melahirkan. Melahirkan itu kan diwajibkan karena nipasnya itu. Nipas itu apa artinya? Nipas itu artinya darah yang keluar dan habis melahirkan. Setelah melahirkan. Kelihatan nggak?
Ini darah yang keluar setelah melahirkan. 5. Apa lagi? Siapa yang tahu? Kalau darah istihadah itu apa artinya? Darah yang keluar setelah waktu haid. Jadi waktu haid sudah sampai, sudah habis. Berapa hari haid itu? 15 hari paling banyak. Istihadah, darah setelah waktu haid. Yang keenam apa yang terakhir? Yang tahu? Tadi saya cerita apa tentang apa tadi itu? Yang tadi saya cerita itu apa? Barusan. Yang sama itu apa? Calon mayat berarti masuk. Berarti apa? Besar. Kalau apa kalau kita dibandingkan itu ketika meninggal? Ya. Meninggalkan. Jadi kita sebelum kita menghadap Allah kita dimandikan. Siapa yang pernah memandikan orang mati? Memandikan kucing mati? Ustaz 2 kali memandikan mayat, bukan kucing. Kakak ipar Ustaz sama mertua Ustaz. Insyaallah tenang. Kalau nggak tenang udah bergentayangan. Alhamdulillah mudah-mudahan masuk surga semua. Jadi orang mati itu, orang meninggal itu tangannya itu keras meninggal. Jadi ketika dimandikan itu harus dipukul. Karena apa? Darah itu udah nggak ada lagi. Jadi beku kayak ayam dimasukkan dalam freezer tau? Nah. Jadi kalau darahnya kan pas itu. Karena dia beku. Kenapa yang membuat kita ini bisa berlentur? Salah satunya karena darah kita panas di dalam itu. Darah ini yang bisa membuat kita masih bergerak. Pompa jantung kita ini yang membuat saluran atau aliran darah itu bergerak. Jadi tubuh kita masih bisa berfungsi. Ada orang mati yang sedekut ya. Nah, ada beberapa yang bilang Itu soalnya saya bingung. bisa jadi kemungkinan besar orang yang senyum ketika meninggal dunia itu dia melihat surga, melihat oh ini Allah enaknya. Kan kita ini nggak bisa dipungkiri, orang yang sudah meninggal itu nggak bisa dipungkiri. Maksudnya ya apa yang dia lihat senang, berarti bahagia. Yang membuat orang bahagia apa? Surga, melihat sesuatu yang baik. Kalau misalkan dia menangis atau apa atau gimana, mungkin apakah itu dosanya banyak atau segala macam. Pada intinya mudah-mudahan kita husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Hah? Mati dalam keadaan betul. Husnul itu artinya hasan, baik, bagus. Khotimah penutup. Penutup kita apa? Meninggal. Mudah-mudahan ketika kita tutup usia kita dengan hal-hal yang baik. Contoh husnul khotimah, orang sholat Allahu Akbar sujud meninggal. Ada juga yang main judi, wah di balap 6, balap 7, ini poker, tahu-tahu mati. Ada juga yang lagi diskotek ajib mati. Tergantung banget. Barang siapa yang mudanya melakukan itu rutin, misalkan untuk pekerjaan itu misalkan berzikir, suka sholat, bisa jadi akhir hayatnya juga apa yang bisa dikerjakannya, atau selama dia muda itu yang bisa dibawa dia ke akhirat nanti. Jadi biasakan hal baik biar matinya juga nanti ada pepatah, tulis kalau mau mulai. Pepatah itu filsafat atau teori hidup. Banyak orang yang tulis di catatannya kan. Banyak orang yang mencari hidup yang baik. Betul nggak?
pengen kaya, pengen sukses, pengen jadi jabatan hebat, jadi kepala sekolah, jadi presiden, jadi menteri, betul nggak? Betul. Tapi sangat sedikit atau tapi jarang yang mencari apa? Mati yang baik. Iya, harus takut kalian kalau nggak ada bekal ya. Betul. Kalau nggak ada bekal ya gimana mau berani? Banyak orang yang mencari hidup yang baik, tapi jarang yang mencari mati yang baik. Maka salah satunya kita mudah-mudahan kita sekolah di JUPS ini menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Karena di tangan kalianlah bangsa Indonesia ke depannya. Betul. Saat ini usia 30 umur, orang-orang yang 50 nanti akan meninggal semua. Kalianlah nanti yang akan memegang Indonesia, di tangan kalianlah Indonesia akan kemana? Seperti itu. Hah? Enggak. Next time kita nggak tahu bagaimana keadaan kita. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau tanya. Tahu nggak caranya mandi wajib gimana? Tahu. Gimana? Pertama, basahin pakai air dari Niatnya dulu. Niat dulu. Niatnya apa sih kamu? Niat apa nih? Niat mandi wajib. Itu Islam dalam Indonesia bagian bagaimana pada di Indonesia. Terus catat apa namanya? Caca. Baca kemarin tadi juga. Aliza. Rama. Gizi sama Ica ya. Ada lagi yang lain? Yang mau hafal niat? Niat mandi wajib? 3 menit lagi selesai. Jam 12. Biasanya apa? Ini kan Oke, buat tadi kumpulkan ya. Ustaz mau tanya niatnya, siapa yang hafal? Ada? Nawaitul husla lirafil hadasil akbari. Al-jami' badani boleh atau langsung al-junuba boleh juga. Terus apa? Fardhon lillahi ta'ala. Udah ditulis belum? Udah. Sudah niatnya sudah? Sudah diotak semua? Nih, tulis ya. Pakai bahasa Arab boleh? Biasakan pakai bahasa Arab, nanti saya tulis pakai Latin juga. Nawaitul ghusla. Tulis juga bahasa Arabnya. Ghusla lirafil hadasil akbar bijami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Artinya atau bahasa Latin ya, mau bahasa Latin? Bahasa Indonesia. Nawaitu al-ghusla lirafil hadasil akbari li
badani fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul al-ghusla atau nawaitul ghusla nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari bi jami'il badani fardhan lillahi. Artinya apa? Artinya sahadaku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar di seluruh tubuh fardu itu artinya wajib karena Allah sudah. Yang sudah nulis boleh pulang. Kelihatan nih? Liraf'i jami'il badani li jami'il badani. Siapa yang belum? Badani. Sudah. Oke, Ustaz tutup dulu. Syukron, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah next time kita akan tanya lagi tentang wajib junub. Yang nggak paham silahkan ditanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.